Temen-temen kan aku pakai jilbab segi 4 atau square karena Pasmina is me. Kenapa Ngana? Siang ini aku masih ditemani keponakanku, sepupu, mau keluar, ada perlu sedikit ngeprint tugas keponakanku, terus beli paketan pasca bayar di mana namanya Grapari, terus mau beli pisang tuh. Salah satu alasan kenapa aku kurang pede kalau pakai square adalah dia membuat pipiku kelihatan lebih chubby. I don't know. Tuh. Well pemirsa, sedang hujan, seharian hujan. Gimana ini? Apa? Ngana maksud apa? Ini dia bahan-bahan buat pisang EP. Ada pisang gepok yang setengah matang, ada cabai-cabean, ada tomat, ada terasi juga, bawang, sama nanti pakai royco, gula dikit. Udah, gitu aja. Ini mau bikin sambal dulu, oke? Si pisangnya yang tadi setengah mateng itu lagi dikupas sama adik-adikku. Aku bikin bumbu untuk habis digeprek ya pisangnya, terus dicelupin ke bumbu ini. Campurannya bawang merah, bawang putih, terus penyedap rasa kaldu ayam gitu. Aku kasih gula garam lagi, kasih air deh biar lebih berbumbu aja sih. Terus nanti pisangnya digoreng lagi. Ini adalah penampakan sambal terasi yang tadi sudah kita blender. Nah ini tuh bakal jadi cocolannya si pisangnya tadi yang masih mengkal itu. Oh hasilnya tuh kayak gini, dicocol pakai sambal. Sore teman-teman onlineku. Nah ini udah kurang lebih aku udah 2 minggu di Tarakan. Persiapan pernikahan juga sudah hampir rampung karena ini sudah hampir bulan Maret, jadi udah mulai berasa lah deg-degannya gimana, riuhnya ya persiapan pernikahan dan lain sebagainya. Terus beberapa waktu yang lalu itu aku sempat minta tolong si Osa buat bikin video gitu, short video yang menggambarkan perasaannya dia setelah aku tinggal ke Tarakan. Maksudnya karena kan aku tahu anaknya tuh agak kaku kalau ngomong di depan kamera, terus dia tuh kurang suka spotlight gitu, jadi dia emang anaknya ya cukup introvert, tapi kalau udah ngeklik sama orang bakal asik sih. Jadi aku minta tolong dan dia ternyata mau bikin video itu yang menggambarkan isi hatinya dia setelah aku tinggal kurang lebih 2 minggu. Nah, terus ini aku mau nge-react video yang udah dia kirim. Dia itu kemarin aku suruh kirim lewat ini kan, email. Maksudnya aku nggak ngerti juga sih, rada gaptek apa kalau pakai Gmail dia lebih resolusinya lebih tinggi apa gimana, aku nggak tahu. Cuman kemarin dia baru sempat ngirimin lewat Line. Ya, aku juga baru mau lihat videonya.
Halo teman-teman semuanya. Jadi ini adalah video pertamaku yang aku bikin sendiri, disuruh sama si Okta. Jadi tadi siang itu dia bilang kalau nanti kamu pulang kerja bikin video ya. Terus aku tanyalah tentang apa itu. Ya tentang perkenalkan diri kamu, terus habis itu bagaimana perasaan kamu, terus habis itu yang ketiga persiapan sebelum menikah. Ya sebenarnya aku kurang agak nggak pede sih kayak bikin video kayak gini. Terus aku tanya lah, emang buat apa sih? Ya buat arsip, buat apa namanya dokumentasi sebelum menikah lah. Terus habis itu mungkin kalau dia bisa ngedit mungkin dibuat konten di YouTube ya. Ya tapi aku tetap dukung lah, namanya juga dia calon istriku. Jadi aku dukung apapun kemauannya dia asalkan dia bangga, terus habis itu masih positif. Jadi perkenalkan dulu, namaku di sini Ali Bagus Prakosa. Kalian bisa panggil Osa. Terus habis itu aku asli dari Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Jadi aku adalah asli orang Jawa Tulen. Jadi nggak ada darah garis atau keturunan dari bangsawan atau dari luar Jawa atau dari suku apa ya, karena orang tua aku semuanya dari Jawa. Terus habis itu yang kedua, bagaimana perasaanku ketika Okta sudah ke Tarakan lagi ya, jadi perasaanku sedih sih, jelas itu sedih. Kenapa bisa sedih? Ya namanya juga udah kebiasa ini ya, lihat dia kalau misalnya sebelum berangkat kerja itu pasti ada dia bikinin sarapan. Terus pulang kerja kayak ini hari Senin itu biasanya dia buatin aku makanan buat buka puasa. Terus habis itu nemenin makan. Terus habis itu nanyain gimana keadaan kantor, ada masalah nggak? Tapi ini nggak ada. Terus juga apa namanya, rumah rasanya sepi kayak hening. Kalian bisa dengar sendiri kan, nggak ada suara apa-apa. Iya, ya gitulah. Kalau ada dia biasanya udah tanya sini gitu. Jadi kangen sama suasananya sih, walaupun cuma baru sehari ya, tapi udah kangen aja gitu. Terus habis itu persiapan pernikahanku udah semua sih, karena kemarin ketika dia di sini tuh kita berdua udah beli semuanya. Jadi mulai dari mas kawin, cincin nikah, terus habis itu seragam pengantin, terus beli seragam keluarga juga, terus habis itu hantaran, itu udah semua. Jadi karena kebetulan si Okta kemarin kesini setelah tunangan itu memang mau beli di Jawa, karena alasannya adalah karena lebih enak kan kalau di Jawa, karena bisa berdua gitu. Terus habis itu lebih murah juga daripada Tarakan, terus barangnya lebih lengkap, lebih bagus. Jadi itulah kenapa semua barang-barang pernikahan itu kita beli di sini di Jawa, Kudus sama Semarang gitu. Terus habis itu udah selesai semua, souvenir juga udah pesen, terus kita paketin lah semuanya ke Tarakan itu sebelum dia pulang kayak gitu. Terus habis itu paling ini tinggal persiapanku sendiri sih, kayak syukuran mungkin hari H-2 atau H-1 aku berangkat ke Tarakan, mungkin itu baru syukuran. Terus habis itu selanjutnya mungkin itu aja sih. Aku minta maaf ya kalau misalnya masih seala kadarnya video kali ini, karena bingung mau ngomong apa yang pertama. Terus habis itu aku juga gak ada bakat ngomong di depan kamera sebenarnya. Terus bagi kalian yang mau pantengin si channel Okta, kalau misalnya dia jadi YouTuber, tapi kalau enggak ya apa-apa, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Terima kasih.
subscribe. Did you hear that? Subscribe. Jadi tadi video pertama yang Osa kirim ke aku, reaksinya sebenarnya aku nggak nyangka sih dia bisa ngomong selancar itu di depan kamera, karena setahu aku anak itu emang kaku banget kalau udah berhubungan dengan kamera kayak gitu. Ternyata dia sedih. Aku balik ke sini karena emang setelah tunangan yang bulan Oktober tahun lalu itu aku kan langsung ke Semarang, Kudus kayak gitu. Dia punya rumah di Semarang, terus ada rumah juga di Kudus, kebetulan dia kerjanya di Kudus. Jadi emang kayak apa-apa tuh untuk persiapan pernikahan yang berhubungan dengan persiapan pernikahan itu kita selalu sama-sama. Kita emang semuanya itu kita pilih sesuai seleranya kita berdua dan lain sebagainya. Dan mungkin di situ sekalian bonding juga kali ya, Cailah bonding hewan peliharaan kali. Aku nggak nyangka sih dia bisa ngomong sefasih itu, kayak pakai skrip ya, Wak. Itu sih 2 minggu, hampir 2 minggu gak ada dia itu kayak butuh adaptasi lagi, karena emang sebelumnya aku lamanya di Malang. Jadi tiap balik ke Tarakan paling cuma sebulan setengah, terus aku balik lagi ke Malang, Semarang gitu. Jadi 2 minggu di sini, dan apalagi ntar aku ketemu dia setelah 1 bulan lebih kan. Ya gak tau sih, aku kurang happy aja. Selain karena emang persiapan pernikahan, memang aku excited. Tapi selain daripada itu, ya jujur aku biasa aja di sini tuh, kayak bener-bener gitu deh.